Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ikhwati fillah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ikhwati fillah, dalam sebuah kitab yang berjudul At-Taqrirat As-Sadidah fi Masailil Mufidah, ada dua perkara umum yang membatalkan puasa. Maka dua hal ini yang ingin kita coba uraikan nanti ke depannya. Yang pertama, al-muftirat. Ini adalah perkara yang lazim membatalkan puasa. Seperti murtad, lalu kemudian datangnya haid atau nifas. Kemudian yang ketiga yakni gila. Yang keempat hilang akal atau pingsan dia seharian puasa. Lalu kemudian yang kelima jima', berhubungan suami istri. Lalu kemudian yang keenam yakni al-istimna' onani. Lalu kemudian yang ketujuh al-istiqa'ah, memaksa untuk muntah, artinya menyengajakan muntah. Kemudian kedelapan, masuknya sesuatu di antara rongga lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Ini secara lazimnya. Lalu kemudian ada lagi yang kedua namanya al-muhbitat. Al-muhbitat ini perkara yang membatalkan pahalanya puasa, menghilangkan pahalanya puasa. Puasanya tetap sah, tidak perlu dia mengqadha puasanya, tapi pahalanya tidak mendapatkan apa-apa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat menyakitkan. Sudah dia lelah berpuasa dari siang sampai sore, malam dia lanjutkan dengan tarawih, ya. Tapi ternyata tidak mendapat apa-apa, tidak mendapatkan pahala apa-apa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa gerangan perlakuan atau penyakit-penyakit yang membuat pahala puasa ini hilang? Yang pertama adalah dosa ghibah. Baik, ghibah ini secara garis umum, ulama mengatakan makna ghibah itu zikru akhaka ma yukrihuhu, menyebut-nyebut saudaramu apa yang dia benci kalau dia dengar. Artinya tentang keburukan-keburukan dia. Kalau kebaikan-kebaikan sudah biasa. Tapi kalau keburukannya kita ceritakan di belakang dia, ya kalau dia dengar dia sakit hati, marah, ini dikatakan ghibah. Ikhwati fillah, ghibah ini perkara yang sangat besar dosanya. Ada 3 dosa, jenis dosa ini. Kata ulama, ada dosa yang tidak akan dimaafkan Allah, yakni syirik, menduakan Allah. Ada dosa yang ditangguh, ada dosa yang kemungkinan dimaafkan Allah. Dosa orang yang khilaf, dia tidak sengaja, kemudian dia segera bertaubat. Ada kemungkinan dimaafkan Allah. Ada yang ketiga ini dosa yang ditangguhkan. Allah belum mau memaafkan dia sebelum urusannya kepada sesama manusia selesai. Ini kan repot. Jadi nanti di yaumil akhir, kata Nabi, ada orang yang bangkrut, kata Nabi. Orang yang muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu, kata Nabi kepada para sahabat. Orang la dinaron lahu ya Rasulullah. Orang yang tidak punya dinar, tidak punya uang mungkin. Kata Nabi, benar. Tapi yang bangkrut sesungguhnya itu, kata Nabi, ya'tuna min ummati, nanti di yaumil akhir datang dari umatku, bisolatihi, mereka membawa pahala solatnya, membawa pahala hajinya, puasanya, banyak pahala. Tapi qad syatama hadza, dia sudah menyakiti orang ini, wa akala mala hadza, kemudian memakan harta orang ini. Hati-hati ikhwan. Ada orang yang kita sakiti, ada orang yang kita sakiti dengan lisan kita. Dia nanti menuntut di hadapan Allah. Banyaknya pahala kita nanti akan diberikan kepada orang-orang itu, nanti akan menuntut di hadapan Allah. Madza turidun? Mau apa kalian, kata Allah? Kami ingin orang ini dulu menyakiti kami dengan lisannya, ya Allah. Kami ingin separuh pahala yang kau kasihkan kepada kami. Na'udzubillah. Ya, kalau pahala kita masih banyak dengan orang yang menuntut sedikit. Khawatirnya orang yang menuntut ini banyak, yang kita ghibah ini banyak. Nanti dia datang, pahala kita sudah habis. Maka apa yang terjadi? Dosa-dosa mereka akan dikasih kepada kita. Na'udzubillah. Harapan ingin masuk surga, ternyata malah berakhir kepada neraka. Habis bangkrut. Nah, ini yang dikatakan Nabi bangkrut. Hati-hati. Mengambil harta orang lain pun begitu.
sejengkal tanah saja, kata Nabi. Sejengkal tanah saja. Engkau ambil harta tanah atau sejengkal dari saudaramu, nanti di yaumil akhir Allah akan timpakan sebesar gunung Uhud nanti di atas pundak yang engkau bawa nanti ketika di yaumil mizan ditimpakan. Nauzubillah. Maka ini perkara ghibah. Nabi pernah sampaikan kepada sahabat, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu dosanya lebih besar daripada zina. Kaifa asyaddu minaz zina ya Rasulullah? Kata Nabi, kata sahabat, bagaimana? Kata sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana kok dosa ghibah ini lebih besar daripada zina? Kata Nabi SAW, sahibuz zina atau az-zani, orang yang berzina, yatubullah fataballahu alaihi. Kalau dia sudah menyesali dosanya, dia bertaubat kepada Allah, Allah maafkan dia. Selesai, karena memang urusannya kepada Allah. Wasahibul ghibah. Tapi orang yang menghibah, la yaghfiru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Allah tidak akan memaafkan dia sebelum orang yang pernah dia gunjing, dia ghibah itu memaafkan dia, baru Allah urus maafnya. Baru Allah beri ampunan kepada dia. Repot. Maka urusan kepada manusia ini begitu susah. Makanya Allah katakan, awal ghibah ini kan prasangka. Dalam Al-Hujurat itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minaz zanni fa inna ba'daz zanni ithmun. Wahai orang beriman, jauhi banyak-banyak berprasangka, kata Allah. Fa inna ba'daz zanni ithmun. Karena setelah prasangka itu pasti akan keburukan. Orang kalau sudah berprasangka itu akan ujungnya buruk, ghibah. Wala tajassasu, kata Allah. Jangan saling memata-matai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling membongkar aib satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu. Apakah engkau mau disuguhkan daging mentah saudaramu sendiri? Balasannya di yaumil akhir, dia memakan daging mentah saudara yang dia pernah gunjingi di dunia. Mentah-mentah, busuk, tinggal dia makan. Fakarihtumu. Kau pasti tidak suka, kata Allah. Ancamannya sangat berat, ikhwah. Apalagi kita lakukan di bulan Ramadan. Sudah pahala puasa tidak dapat, lalu kemudian kita diazab pula, bangkrut pula, na'udzubillah, banyak kali rugi. Maka hati-hati dengan dosa ghibah, terutama pada bulan Ramadan, menghilangkan pahala. Lalu yang kedua, ada namanya an-namimah. Namimah ini artinya adu domba. Yang ini menjelekkan yang ini. Yang ini menjelekkan yang ini. Saling menjelek. Dijelek-jelekkannya supaya dua orang ini bertengkar. Putus tali silaturahim gara-gara satu orang ini. Mungkin memecahkan dua orang. Ini namimah. Nabi pernah berjalan dengan Ibnu Abbas di sebuah pemakaman di kota Madinah. Nabi kemudian berhenti di antara dua kuburan. Kata Nabi, yu'adzibani. Wa ma yu'adzibani min kabir. Dua orang ini sedang diazab, wahai Ibnu Abbas. Mereka mengira perkaranya kecil, ternyata besar. Bala. Bagaimana kok bisa dihukum, wahai Rasulullah? Kata Nabi, faqal kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Salah seorang dari antara dua kuburan ini, kata Nabi, dia tidak istinja ketika buang air kecil, tidak cebok dia, buang air kecil. Wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Dan satu lagi ini, kata Nabi, dihukum, diazab karena selama di dunia dia namimah. Dia berjalan suka mengadu domba. Na'udzubillah. Cari muka, akhirnya mengadu domba orang lain. Na'udzubillah. Hati-hati. Dalam hadis, dalam babul jami' di kitab Bulughul Maram itu Nabi katakan, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk syurga namam. Orang-orang yang suka mengadu domba. Na'udzubillah. Maka hati-hati mengadu domba selama bulan Ramadan ini. Ya, bercanda berlebihan, akhirnya ujung-ujung kepada memecahkan hubungan silaturahim antar sama muslim. Na'udzubillah. Lalu yang ketiga adalah al-kizbu, berdusta, berbohong. Na'udzubillah. Iyakum wal kadhib, kata Nabi. Hati-hati dengan kebohongan. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Fa innal fujura yahdi ilal nar. Hati-hati kepada kebohongan karena akan menyebabkan kepada perangai yang buruk. Perangai yang buruk akan menyebabkan ke neraka. Dalam pepatah qaul hikmah para ulama, man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Orang yang sedikit jujurnya atau pembohong, sedikit kawan. Ada lagi qaul yang lain, ra'suz dzunub al-kadzib, induk daripada dosa itu kebohongan. Sekali bohong dia akan bohong terus ke depan. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan, ya. Kebohongan di bulan Ramadan menghilangkan pahala Ramadan.
pahala puasa kita terbuang sia-sia, ikhwah. Maka berhati-hati dengan kebohongan, dengan al-kidhib. Lalu yang keempat adalah memandang dengan syahwat, walaupun imma kepada yang halal. Memandang dengan syahwat ini bagaimana? Buka HP kita. Tidak sengaja kita melihat perempuan-perempuan, na'udzubillah, yang membuka aurat. Foto-foto vulgar, video-video vulgar, yang kemudian bersyahwat. Bersyahwat atau tidak pun kita melihatnya itu. Kecuali tidak sengaja. Menyengaja dia, dibukanya kemudian lama dia melihatnya itu. Maka itu juga menghilangkan pahala puasa. Bahkan kata ulama, memandang pasangan saja, istri misalnya, di bulan Ramadan ini memandang dengan syahwat yang luar biasa godaannya, maka itu juga menghilangkan pahala puasa. Maka betul-betul kita disuruh menjaga anggota tubuh, terutama mata kita. Makanya kata Jabir bin Abdullah, fa idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhibi wal athim. Kalau engkau sedang berpuasa, kata Jabir, telingamu pun ikut puasa, matamu pun ikut puasa, lisan ikut puasa. Apa makna as-siyam? Apa maksud makna dari sini? Al-imsak, menjaga, menahan. Al-masku, menahan. Al-imsak, menahan segalanya, terutama mata kita, daripada memandang yang buruk-buruk. Maka tinggalkan itu agar pahala puasa kita tidak sia-sia. Banyak-banyak melihat Al-Quran, banyak-banyak melihat kitab-kitab para ulama, melihat yang baik-baik. Itu yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan. Ini mendidik kita. Bukankah Ramadan itu syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, bulan di mana kita dididik supaya baik anggota tubuh kita, dididik supaya sempurna pribadi kita. Maka begitulah Ramadan. Maka ikhwati fillah, selanjutnya yang kelima yang menghilangkan pahala Ramadan itu adalah sumpah palsu. Khalifu an yamin yashtaru thamanan qalila. Kata Allah, kata Nabi SAW, man khalafa anil yamin liyaqtata'a ma lam ri'i muslim fahuwa 'alaiha fajir. Barang siapa yang mengingkari ucapannya untuk mengambil harta orang lain, artinya demi, ini konteksnya orang berdagang misalnya. Dia berdagang, dia ingin supaya barangannya laku, supaya berpindah harta orang ke dia, artinya supaya orang itu membayar. Akhirnya dia dibaik-baikkan, dia bohong, dia bersumpah palsu di situ. Maka dia fajir, sudah berdosa, kata Nabi. Dia katakan, ini barang bagus, ini kualitas bagus, wallahi, demi Allah, aku bersumpah ini barang bagus. Ini dia bersumpah dengan kepada keburukan ini untuk melakukan barangan dagangannya. Na'udzubillah. Dia fajir, dan kata Nabi, yalqallahu alaih wa huwa ghadban. Dia akan berjumpa dengan Allah, dan Allah dalam keadaan marah melihat dia. Allah marah dengan orang. Maka turunlah satu ayat, alladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa bi'aimanihim thamanan qalila. Orang-orang ini yang mengambil persaksian kepada Allah atau sumpah mereka dengan murah, sangat murah bersumpah. Hati-hati dengan mudah-mudah bersumpah. Kafarohnya luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan, itu akan menghilangkan pahala puasa kita. Lalu kemudian yang keenam adalah qauladzur wal amali bih, yakni ucapan yang buruk dan perangai yang buruk. Nabi SAW katakan dalam hadis, man lam yada' qauladzur wal amali bih falaysa lillahi hajatun bi ayyatruka ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang belum bisa meninggalkan ucapan yang buruk lalu kemudian perangai yang buruk, Allah tidak akan membalas daripada lapar dan hausnya. Artinya tidak dapat pahala dia. Mencarut, hati-hati. Ya. Ini yang suka-suka ngomong-ngomong kotor. Tuh. Yang biasa kita, kalau lagi main game anak-anak kita. Yang omongan-omongan hewan yang akhirannya ing diganti ai. Ya. Kemudian mencarut, ngomong kotor. Mengejek-ngejek orang lain. Merendahkan orang lain. Ini menghilangkan pahala Ramadan. Makanya jaminan Allah itu kepada orang puasa. La khulufu famus shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Bau mulut orang puasa itu lebih harum dari minyak kasturi. Itu maksudnya. Begitu mulianya mulut orang yang berpuasa. Disuruh banyak diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa buat ngomong yang baik-baik, diam saja lebih baik. Jangan sampai kita mencarut ngomong yang buruk-buruk. Saling olok-mengolok. Bagusnya selama Ramadan banyak berzikir, banyak diam pun kalau tidak bisa. Tidak bisa kita banyak berzikir, diam saja atau banyak baca Quran supaya terhindar dari ucapan yang buruk dan perangai yang buruk. Ikhwati fillah yang dirahmati dimuliakan Allah. Maka inilah tadi Imam Syafi'i yang bisa menghilangkan pahala puasa. Kita mungkin selamat dari al-muftirat. Selamat kita daripada yang membatalkan puasa tadi yang kita harus qadha. Kita selamat, sah puasa kita. Tapi tidak dapat apa-apa. Tapi kita tidak selamat dari muhbitat.
Kita tidak selamat dari muhbitat. Ini kan menyedihkan juga. Kita sangka puasa kita. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kata Allah. Mereka menganggap, aku ini udah baik nih. Puasaku udah diterima. Belum tentu. Rupanya tidak dapat apa-apa. Kan sakit betul rasanya. Maka mari kita menjaga. Mumpung baru beberapa hari Ramadan ini, masih ada ke depan kita melatih jiwa, melatih badan kita, supaya kita selamat dan diselamatkan oleh Allah. Husnul khatimah hendaknya puasa kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kita bahas hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada segmen-segmen selanjutnya, berbagi ilmu, sharing kebaikan, watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr. Mudah-mudahan hari ini puasa kita diterima, kebaikan-kebaikan datang kepada kita, dan ilmu yang kita sampaikan ini, taklim kita ini, mendatangkan kebaikan terutama untuk saya dan untuk kita semua, dan nanti menjadi persaksian diridhoinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadani wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.